Oh hadiahnya disimpan dulu katanya karena hadiahnya ternyata nambah. Aduh alhamdulillah. Kalau gitu kita ke sesi talk show berikutnya. Teman-teman boleh dibantu. Momen ini akan ngobrol santai. Sudah hadir teman-teman kita di sini, tamu-tamu spesial kita. Ada atlet dan juga influencer yang sudah tidak asing lagi. Yang pertama saya akan memanggilkan Jovial de Lopez, seorang yang dikenal sebagai influencer dan pemilik klub bola basket di Indonesia. Silahkan untuk maju ke atas panggung. Ada Maria Selena, Putri Indonesia tahun 2011 dan juga mantan atlet. Tadi saya udah ketemu, jangan disebut atlet ya, mantan katanya ya. Maria Selena, ada juga, aduh ini sahabat saya Tia Aristia, Duta Taekwondo Indonesia. Neng Tia, terima kasih sudah hadir di sini dan another best friend of mine, David Jacob, seorang atlet paralimpik cabang olahraga tenis meja. Silahkan maju ke depan, kita ngobrol-ngobrol di sini. Seru sekali. Tapi pertanyaan pertama langsung tahu nggak sih ada IADO sekarang? Ini lembaga pertama resmi di Indonesia yang ngurusin soal doping. Dari Yovial dulu deh, tahu nggak? Sebelumnya tahu nggak? Cek, oke, iya. Tahu gara-gara yang berita kemarin, tapi sekarang jadi tahu sejak ngobrol di belakang jadi makin tahu. Sejak ngomong di mana? Ngobrol di belakang tadi. Oh di belakang. Tapi baru jadi tahu ya? lebih lengkap, jadi tahu lebih lengkap. Tadi pernah dengar karena yang berita-berita kemarin itu. Ya. Gara-gara berita kemarin ya, yang Iya, kita iya. semuanya kayak ya Iya, gitu ya. iya, iya. Kalau Maria gimana Mar? Pertama kali mendengar berita itu terus kayak, hah kok bisa kecolongan dalam tanda kutip? Ya pastinya sih sebagai mantan atlet ya, yang pernah juga di titik itu merasa kecewa satu dan menyayangkan istilahnya. Tapi ya sekarang ngelihatnya prihatin dalam arti ya apa nih yang berarti harus kita perbaiki sama-sama. Dan makanya hadir ada IADO ini. Duta Betul. Taekwondo, gimana Duta Taekwondo? Hai Kak Widya. Kalau aku pikir kan tadinya yang namanya doping itu cuman benar-benar doping yang kayak sejenis narkotika dan sebagainya. Tapi ternyata sekarang doping tuh bisa lebih luas, sampai kemarin kita kecolongan dan pastinya di luar sana tuh banyak banget atlet-atlet di Indonesia yang belum tahu mana sih vitamin-vitamin atau suplemen-suplemen yang akhirnya bisa mengandung doping, bahkan ada obat diet dan sebagainya seperti itu gitu. Jadi mudah-mudahan dengan adanya IADO ini bisa mengedukasi semuanya, bukan cuman atlet aja, tapi di luar sana juga sekarang olahraga juga lagi marak banget kan. Gitu, diet dan sebagainya juga lagi marak banget. Mudah-mudahan kita jadi lebih tahu mana-mana aja yang benar-benar aman dikonsumsi atau tidak gitu. Tanpa obat-obatan nanti mungkin dikasih ya tipsnya diet ala Tia Aristia. Aku nggak pakai obat. Oke, wah ini kayaknya capek banget ya. Capek karena mendengarkan ancaman-ancaman dalam tanda kutip atau gimana nih Mas David Jacob terkait apa ya, betapa harus super hati-hatinya seorang atlet untuk terlepas dari jeratan doping. Bahkan tadi diingatkan oleh WADA dan juga Serado, hati-hati loh, jamu aja tuh bisa dikategorikan sebagai doping. Silahkan. Ya kalau dari saya sendiri kita kan organisasi kita National Paralympic Committee memang dari ketuanya dan juga pengurus, pelatih juga terus kasih sosialisasi, edukasi kepada para atlet, apalagi yang kemarin kasus yang BWF itu ya, bulu tangkis itu sehingga Indonesia tidak bisa menaikkan bendera merah putih itu lebih gencar lagi sih dari organisasi kita agar benar-benar waspada dengan doping ini. Dan juga kemarin di ASEAN Para Games sendiri itu kan kita tuan rumah. Tapi sebelum kita bisa menjadi tuan rumah itu kita harus bisa menyelesaikan yang sanksi itu dulu, jadi baru bisa menjadi tuan rumah. Akhirnya terima kasih juga nih kepada mungkin Pak Ketua, Pak Gatot Deobroto dan juga semua stakeholder. Akhirnya Indonesia bisa menjadi tuan rumah di ASEAN Para Games di Solo. Diloloskan, alhamdulillah itu berarti sudah selesai permasalahannya. Ke Mas Jovial lagi nih, Mas sebagai influencer dengan Ya, berbagai beban. beban. Sebagai influencer. Tiap kali nulis sesuatu orang kayak ada tanggapan gitu kan. Tanggapan lebih beban atlet sama pelatih sih. Benar, semuanya Begitu beban. pilek tuh nggak aduh mau minum pip gitu, entar dulu takut doping nih. Mau minum apa? Aduh nggak bisa. Jadi kayaknya nggak boleh sakit gitu. Mereka tuh udah jadi apa ya? Udah jadi
Superman kalau menurut saya. Nah, tapi sebagai influencer nih, yang ingin disampaikan ke masyarakat, betul kata Tia tadi, sebenarnya bukan tugas IADO saja kok, bukan hanya tugas atlet ataupun pelatih saja. Followersnya banyak, ada tanggung jawab besar tadi dibilang gitu ya. Apa hal pertama yang ingin disampaikan sebetulnya terkait sosialisasi doping ini? Wah, ribet sih. Tapi yang pasti ya, doping itu kan seringkali terjadi sebagai sarana terakhir ketika nutrisi kita nggak benar gitu. Jadi emang salah satu hal yang ingin digaungkan adalah sebenarnya makan sehat sih kalau dalam doping ini. Karena emang doping tuh sarana terakhir kayak performa gue belum capek, gue bisa nyampe punya medal, dapat hadiah atau apa gitu. Jadi gue pasti harus tambahin doping kan. Nah, itu sih kita harus lebih menggaungkan makan makanan sehat. Sekarang kan yang lebih sering digaungkan yang tidak sehat itu, iklannya di mana-mana, tempat nongkrongnya di mana-mana, paling gaul kalau kita minum minuman ini, belum tentu ini minuman tersehat loh yang ada di bangsa ini gitu kan. Nah, itu sih yang harus jadi perhatian industri media, karena yang kita gaungkan tuh selalu high sugar, high flour, semuanya kan itu yang paling di push terus gitu. Jadi itu sih harus ada responsibility di situ. Jadi misalnya kita dibayar nih sebagai influencer untuk mempromosikan sebuah makanan atau minuman bergula. Say it, ambil boleh lah. Kayak karena emang ya itulah hidup Beneficialnya mereka. Beneficial situ. kan. Cuma harus ada notes di bawah bahwa this contains high sugar gitu. Orang harus tahu gitu. Karena sebetulnya propaganda dalam tanda kutip terkait sugar dan lain sebagainya sudah berlangsung terlalu lama begitu ya menurut aku, apalagi di Indonesia. Baru belakangan sepertinya baru sadar, oh iya ya tepung terigu juga ternyata berbahaya benar. misalnya dan lain sebagainya. Oke, jadi langsung ke sumbernya dari awal dulu, dari hulunya terkait makanan sehat. Itu yang akan mungkin dilakukan pertama. Saya pengen ke Maria sekarang. Mar, pernah nggak deg-degan ketika mendapatkan tes random nih? Mar, lo dites ya buat tes anti doping. Oh iya pasti deg-degan sih, pasti ya. Walaupun kita ngerasanya udah kayak bener gitu, tapi kan Positif. walaupun ngerasanya kayaknya makannya udah bener, jam tidur teratur gitu kan ya, nggak kelayapan gitu kan. Kalau jam atlet ada sangat-sangat strict. Yang tertib aja kadang-kadang kita suka kecolongan, nggak sadar. Kadang-kadang kita naif aja, oh ini kayaknya obat ini, vitamins or supplements. Kadang-kadang kita nggak baca ingredientsnya dengan teliti di belakang. Langsung aja dikasih coach atau teman-teman pemain lainnya, oh ini nih minum, take this, oke, just take it like naif gitu kan. Tapi ternyata bisa ada kandungan yang ternyata ilegal atau dilarang ya. Jadi untuk menghindari itu benar kata Jovi, untuk preventif terkait lifestyle dan juga nutrisi dari makanan kita harus punya awareness. Nggak bisa kita juga menyalahkan terus produsen ya untuk blaming media or segala macam dari kitanya sendiri as an atlet gitu ya. Apalagi seorang atlet punya tanggung jawab di mana harus menjaga performa di lapangan dan performa tubuh. Dan apa yang masuk dan yang keluar dari tubuh itu kan yang sebenarnya sebagai energi yang keluar nanti outputnya energi. Jadi ketika atlet ini mempunyai tanggung jawab dan sadar akan itu, mereka akan teliti dan hati-hati dan mengikuti ya itu nutrisi-nutrisi yang direkomendasikan dan juga make your own research sih menurut aku, karena sekarang kan kita bukan di dunia zaman batu lagi ya, teknologi informasi itu sangat banyak aksesnya dan juga nggak cuma hanya satu sumber, of course kita juga cari banyak referensi atau banyak sumber biar valid. Jadi it's our own responsibility to have good lifestyle, juga good nutrition, dari makanan, dari pergaulan, dan sebagainya. Oke, sumbernya adalah makanan, tapi tadi saya menganalogikan gini, stres banget kayaknya ya jadi atlet, itu kayaknya nggak boleh sakit, karena untuk prevent segala macam. Tapi sebetulnya dalam 2 tahun terakhir, kita pun yang bukan atlet sudah mulai terlatih. Betul. Untuk akhirnya, aduh jangan sakit, kenapa? Gara-gara COVID. Betul. Blessing in disguise. Apalagi waktu itu kan belum ada vaksin. Aduh kalau mati gue gimana? Ya kan cicilan KPR masih panjang nih. Akhirnya mau gak mau shifting. Lebih sehat, olahraga, lebih banyak ketemu matahari dan lain sebagainya gitu ya. Nah, tapi harapan kamu nih sebagai duta taekwondo ya kan Tia.
Bukan Duta Sheila on Seven ya, tolong ya. Duta Taekwondo Indonesia. Sebenarnya harapan aku mungkin lebih dari sisi orang tua aja karena aku punya harapan yang besar untuk anak-anak aku nantinya bisa memilih untuk menjadi atlet juga mengikuti orang tuanya. Aku pengen banget. Stigma selama ini seperti apa sih Tia? Kalau di lingkungan kita yang mungkin familiar dengan atlet sudah apa ya? Sudah ada pencerahan. Oh kalau jadi atlet itu akan punya masa depan yang juga cerah kok. Ada beberapa tadi stand up comedian bilang, saya nggak boleh pacaran sama anaknya si A gara-gara saya pemain bola. Wah. Itu kayaknya profesi atlet itu sangat terdegradasi gitu. Tia gimana nih responnya? Wah Mas David Jacob belum tahu mobil baru gue. Karena sebenarnya kalau aku lihat memang masa depan atlet saat ini sudah jauh lebih baik dibandingkan masa depan atlet pada saat zaman aku dulu tahun berapa ya 2000 Nggak usah disebut tahunnya nanti ketahuan angkatan. Iya, jadi kalau sekarang kayak masa depannya jauh lebih baik gitu. Makanya harapan aku besar juga dan sebenarnya nggak cuma jadi atlet aja ketika wawasan dibuka lebih luas lagi masih banyak pendukung-pendukung lain yang bisa dijalani juga gitu. Tapi yang paling penting di sini ketika aku ada harapan gitu, kayaknya anak aku mau aku jadiin atlet. Tapi kedepannya tuh tadi ngobrol di belakang penting banget untuk kayak nutrisi dan sebagainya gitu. Bahkan kalau aku mikirnya vitamin ini harus ditambahin, vitamin ini harus ditambahin, vitamin ini harus ditambahin. Ternyata yang terbaik itu adalah vitamin-vitamin yang didapatkan dari real food gitu, dari benar-benar makanan yang asli. Nah itu kita banyak gak tahu, apalagi sekarang juga banyak teman-teman atlet yang akhirnya kecolongan sampai akhirnya harus terkontaminasi dengan doping. Itu kan sebenarnya mungkin banyaknya itu yang nggak sengaja. Nah kedepannya itu kita butuh informasi yang lebih valid lagi, lebih banyak lagi. Maka dari itu aku happy banget ada IADO dan kita juga bisa sharing gitu. Mulai sekarang kita follow deh IADO deh gitu. Teman-teman yang suka olahraga, teman-teman yang mungkin anaknya sedang rising dan menuju atlet bisa dapat informasi lebih banyak lagi dan mudah-mudahan informasinya tuh tambah banyak supaya kita tahu apa-apa aja sih yang akhirnya bisa mengkontaminasi kita untuk akhirnya kalau dicek tuh ada doping dan sebagainya supaya nggak kecolongan lagi ke depannya. Karena kan ini nama baik bangsa Indonesia ke depannya untuk kejuaraan-kejuaraan selanjutnya jangan sampai kita Kalah sebelum dapat. bertanding. Tapi ngomong-ngomong soal sosial media saya jadi pengen cek nih iado.id di Instagram ya. Coba semuanya buka Instagramnya iado.id. Followersnya baru 238 dari 3.000 orang yang ada di sini. Ayo sama-sama kita follow sosial media dari 238 orang. Oke kalau gitu kita follow. Kita follow barengan ya. Oke baik. Tolong di follow. Dan itu ya sosialisasinya melalui media sosial. .id. Nah itu harapan aku besar banget ada informasi-informasi yang detail, valid. Bahkan kalau misalkan bisa ditambahin asupan-asupan nutrisi yang baik untuk kita makan, atlet ataupun mungkin nggak mesti atlet kan sekarang banyak orang-orang biasa yang mengatletkan diri ya kan banyak yang ikutan dengan maraton. lifestyle-nya ya. Ya terus udah gitu banyak yang ikutan kejuaraan-kejuaraan lain yang umum aja gitu. Kita butuh banget asupan nutrisi apa yang harus kita minum. Bahkan yang kayak fitness apa segala macam kan kita kata temen ini bagus suplemennya ini itu kita nggak tahu ternyata itu doping atau bukan sebenarnya. Biasanya kan kayak protein whey gitu bagus kayaknya untuk build muscles dan lain sebagainya. Mohon bantuannya tim IADO supaya lebih digalakkan lagi untuk bangsa Indonesia. Kita tepuk tangan dulu lah biar tambah semangat kali boleh lah ya. Aku ikutan MC di sini ya Kak Widya. Oh gak apa-apa dengan senang hati. Mas David selama ini perjuangan untuk memahami tetap menjadi orang yang saya menyebutnya long life learner gitu. Terus belajar soal si doping apalagi ingredients yang ada di yang sudah disahkan oleh Badan Anti Doping Dunia itu sangat dinamis. Ada yang berubah, ada yang ditambah. Selama ini caranya Mas David untuk terus update soal informasi bahan-bahan apa saja sih yang kadang-kadang mungkin membahayakan untuk karir Anda sebagai atlet? Kalau dari saya sendiri sih memang lebih ke ini ya, maksudnya ke pelatih, maksudnya koordinasi sama pelatih gimana nih kalau umpama saya lagi kurang sehat atau kurang apa, ya pasti nanya dulu kan, nanya-nanya ini boleh nggak dikonsumsi dan juga kita di NPC sendiri kan kita punya dokter juga, kita ada dokter yang memang selalu juga ahli di bidang tersebut dan juga
Dari kita juga selalu berkoordinasi juga dengan IADO, NPC dengan IADO agar para atlet khususnya yang atlet-atlet yang akan bertanding khususnya keluar bisa tidak kena doping. Karena hampir selalu kalau event multi event ya seperti ASEAN Para Games dan juga Paralimpik itu pasti ada tes doping. Dan saya juga sudah beberapa kali dites. Dan memang tesnya itu kalau di luar sangat ketat ya. Contoh kemarin saya ikut Paralimpiade di Tokyo nih. Ini mohon maaf aja. Jadi saya diikutin sampai, maksudnya mohon maaf nih sampai Ke toilet. toilet dan alat kelamin juga dilihat. Sampai harus bisa benar-benar jadi ketat sekali jadi itu. Jadi memang para atlet itu harus mengerti benar soal doping ini dan saya harap atlet-atlet Indonesia ya bisa mengerti dan juga bisa dengan ada IADO ini bisa lebih baik lah prestasi Indonesia. Belajar, belajar, dan belajar. Tidak bosan belajar. Oke, saya buka sesi tanya jawab untuk teman-teman yang ada di sini. Ingin langsung mungkin bertanya pengalamannya para pakar yang sudah hadir di atas. Dan juga silakan lagi-lagi saya membuka pertanyaan melalui www.menti.com. Ini kodenya sudah diperlihatkan ya teman-teman di layar. Silakan saya buka di sesi floor ini yang pertama. Pada takut-takut nih dari tadi. Silakan. Lebih ketakut atau dingin sih sebenarnya ini ruangan karena ini super dingin sekali. Baik, silakan Pak. Wah, langsung bawa tongsis Bapak. Boleh dibantu teman-teman di depan, di samping Pak Gatot di sebelah sini? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jaya. Baik Bapak Ibu sekalian, saya dari Dispora Kalimantan Timur dan saya berangkat ada berapa orang. Dengan Pak siapa Pak? Mohon maaf lebih kencang suaranya. Nama saya penemu bola lampu Bu, Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison, baik. Saya dari tadi bawa tongsis karena saya ini suka merekam kejadian olahraga dan saya jadikan YouTube untuk memberikan informasi kepada teman saya. Dan insya Allah masalah doping itu ya saya sampaikan nanti di YouTube untuk mengingatkan teman-teman agar tidak tercerobok dalam hal ini. Jadi Bapak punya channel YouTube sendiri gitu ya Pak? Thomas Inspirasi Bu. Asik. Ya. Tepuk tangan dong untuk Pak Thomas ya. Jadi Thomas setiap ada Inspirasi. kegiatan olahraga saya berupaya untuk meneruskan dengan cara saya sendiri. Saya sampai lupa mau nanya apa itu tadi Bu. Tadi saya sudah sampaikan di situ bahwa saya sangat tertarik sebagai tenaga penyuluh itu bagaimana caranya. Karena doping ini merupakan hal yang memang dua hal. Pertama atlet tidak sengaja, yang dua dengan sengaja. Pertanyaan saya hanya satu Bu. Yang sudah dengan sengaja menggunakan doping, berapa lama untuk bisa menetralisir? Itu saja. Karena selama ini ada yang berdapat sebulan, 3 bulan, ada yang seminggu. Nah itu yang perlu saya tanyakan. Hanya itu saja pertanyaan saya karena sudah terlanjur mengkonsumsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Thomas Alva Edison. Nanti pertanyaannya sebetulnya akan bisa dijawab oleh Dokter Ari. Berapa lama, boleh penasaran deh mungkin dari tadi. Berapa lama sebetulnya yang sudah terlanjur mengkonsumsi doping? Boleh dijawab, silahkan. Mic-nya di belakang Pak, iya. Ya jadi kita nggak bisa menyebutkan satu angka ya, misal seminggu, 2 minggu nggak bisa. Itu sangat tergantung pada fisiologi dari tubuh atlet itu. Bagaimana dia mengunyahnya, bagaimana dia absorpsinya, pencernaannya, bagaimana dia sirkulasinya, bagaimana dia pembuangannya lewat ginjal, itu sangat subjektif sekali. Belum nanti itunya obatnya itu larut di air, apa larut di lemak. Kalau udah larut di air mungkin bisa lebih cepat, larut di lemak lama. Jadi kita nggak bisa tentukan suatu waktu mesti sekian. Ini saya pengalaman dulu, saya pernah menyebutkan satu angka sehingga pada waktu itu atlet kena doping, di Ladi, dia bilang loh kan kemarin dokter bilang 3 minggu udah hilang, itu saya minggu sebulan lalu dok. Nah ini jadi masalah. Sebab itu saya katakan nomor 1 doping is forbidden, doping itu dilarang. Udah jangan berpikir kita mau minum yang mengandung doping, itu aja preventif.
lebih baik daripada kuratifnya nanti. Itu aja, makasih. Terima kasih Dokter Ari. Jadi sekali lagi diingatkan ya Pak Thomas Alva Edison bahwa sebetulnya beda-beda kondisi fisik seseorang. Apalagi tadi dijelaskannya kayaknya kompleks banget dari cara mengunyahnya saja. Berarti ada salivanya di situ, cara dicernanya, mengeluarkan yang larut di dalam lemak atau air dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya kayak penyakit COVID, nggak ada tuh yang pakem begitu, yang jelas ya kan lagi-lagi kayaknya gerendam banget nih gua sama COVID. Nggak ada gitu Pak. Jadi memang paling betul adalah ya sudah jangan sampai dikonsumsi begitu ya. Baik, ini ada pertanyaan lagi melalui www.menti.com ke Kak David katanya. Kak David, tes doping di Indonesia sama luar negeri bedanya kayak gimana katanya? Kalau di Indonesia nggak diliatin katanya Jovi. Ya yang tadi sih yang saya bilang maksudnya kalau di Indonesia kayak kemarin kita di Peparnas gitu kan, Pekan Paralimpik Nasional memang tidak kalau alat-alatnya sih hampir sama aja, alat-alatnya cuman memang pada saat pengecekan itu yang mengecek kita ya cuman mungkin sampai di depan toilet atau apa, tapi kalau di luar yang event-event yang memang sangat penting itu memang ya itu yang tadi saya bilang sampai dilihat semuanya kan mereka mungkin khawatir kalau ada yang mungkin dicampur dengan air atau apa, jadi memang ya sangat ketat aja sih kalau di luar, bedanya itu aja sih. Bedanya itu ya lebih ketat. Mungkin sedikit juga pengalaman saya tahun 2016 itu meliput Olimpiade di Brazil. Itu memang sedetil-detilnya ada sumpah lagi diambil di situ padahal sudah ada sumpah profesi, tapi ketika menjadi chaperon pada saat itu sebutannya itu juga diambil lagi karena ada konsekuensi hukum yang sangat berat ternyata yang bisa disangsikan kepada yang bersangkutan yang berprofesi pada saat itu. Waduh banyak kakak-kakak influencer katanya kapan kami bisa join edukasi, kapan bisa join edukasi ke daerah kami. Would you mind untuk pergi ke remote area somewhere gitu di Indonesia untuk mensosialisasikan IADO? Ya, of course not ya. Justru itu tujuannya kan dari daerah-daerah itu yang biasanya akses dan komunikasi, mungkin komunikasi itu sangat terbatas di daerah-daerah. Jadi kita sih will be very pleasant for us kalau bisa ke daerah-daerah yang lebih terpencil. Oke, baik, jadi sudah terjawab ya pertanyaannya, sangat tidak keberatan dan justru bersemangat untuk mengikuti sosialisasi dari IADO. Terakhir kakak-kakak influencer dari, Kak Jovi ditanya nih, Kak Jovi bawa kembarannya enggak? Tuh di atas. Oh enggak datang, lagi kerja dia. Ya. Dua-duanya ya cari cuan ya. Ini boleh dijawab nih kayaknya oleh Maria dan juga Kak Tia. Solusi katanya untuk atlet perempuan yang selalu mengalami penurunan performa di saat berlomba di hari pertama terutama ya. Hari pertama menstruasi. Ada obat mungkin yang diizinkan oleh IADO, nanti akan dijawab oleh IADO. Silahkan Kak Tia dan juga. Itu memang agak susah karena menyangkut mood ya. Kalau udah hari pertama ya mungkin itu dia asupan nutrisinya mesti dibantu juga. Mungkin dokter lebih paham lebih detail lagi supaya kayak penurunan performanya mulai dari psikis dan juga kan agak lemes. Kadang-kadang ada yang sakit itu juga biasanya wajar. Mungkin kita butuh apa tuh untuk teman-teman atlet wanita nih supaya nggak mengalami penurunan yang drastis di hari pertama. Tapi memang sebagai atlet pernah merasakan dan memang sangat lazim begitu ya? Iya, karena kan nggak nyaman juga ya. Kalau misalnya lagi hari pertama dapet, kamu gitu juga nggak sih? Aku sih personally mungkin kalau masa-masa menstruasi itu kan berarti kan sangat perutnya ya melilit gitu ya, ada peradangan. Yang aku tahu sih jahe itu sangat bagus sih untuk menyembuhkan peradangan. Untuk yang inflamasi segala macam, jadi itu bisa kayak menetralkan dan juga kunyit, kan kunir ya, kencur, banyak banget yang herbs yang bisa kita ambil benefitsnya, tapi ya jangan beli yang kemasan di supermarket gitu ya. Takut ada dopingnya juga. Iya, takutnya ada ingredients yang kita nggak paham dan juga gula yang sangat tinggi, jadi ya it's even cheaper, lebih murah loh kalau kita beli just satu ruas di pasar just untuk direbus segala macam dan kita bisa take it like daily gitu, rutin. Dan itu akan sangat-sangat berpengaruh sih. Ya, pesannya adalah memang silahkan optimalkan umbi-umbian gitu ya, iya, betul. yang ada yang biasanya dipakai dengan jamu tapi lagi-lagi catatannya adalah diolah sendiri bukan yang sudah kemasan ya. Only natural way. Oke, baik. Excuse me, bisa saya kasih masukan soal menstruasi? Oh silakan dokter Ari, silakan. Tunggu, dok. Silakan dok. Ya, jadi ini mengenai menstruasi itu bisa dimajukan,
Bisa dimundurkan, bisa juga diatur hari pertama pas menstruasi dia bertanding. Kayak penerbangan ya dok ya, maju mundur. Iya kayak maju mundur, kayak penerbangan. Jadi saya ada sebagian besar atlet putri lebih suka bertanding setelah dia mens. Jadi dokter timnya atau dokter itu mesti ngatur. Mensnya dimajukan. Ada obatnya. Obatnya tidak termasuk dalam doping. Obat buat mengatur menstruasi. Bisa juga atlet yang suka bertanding sebelum mens. Jadi kita mundurkan mensnya dengan obat-obatan. Ada juga saya pernah ketemu satu atlet track and field. Dia minta selalu sama saya mau waktu bertanding saya mens dok. Saya pernah tanya kenapa you suka, saya jadi galak, jadi cepat marah, jadi lihat musuh, jadi begitu. Agresif Jadi gitu ya, dok. macam-macam. Ya, tapi menstruasinya bisa diatur. Hubungi dokter timnya atau kontingennya. Terima kasih. Dan itu officially sudah aman begitu ya Aman obat-obatannya. obat yang mengatur menstruasi. Iya, ini berarti yang suka dipakai bagi orang-orang yang juga akan ibadah umroh, haji Iya, begitu ya dok betul, ya? sama. Oke baik, terima kasih dokter Ari atas Sama-sama. pencerahannya. Oke, boleh tepuk tangan untuk kakak-kakak influencer yang hadir di sini. Terakhir saya ingin bertanya ke Kak David Jacob harapannya untuk IADO dan tentunya sebagai bagian dari ekosistem olahraga Indonesia, apa yang ingin dilakukan untuk mewujudkan Indonesia bebas doping? Silahkan. Ya pasti harapannya ya IADO lebih baik lagi, lebih maju lagi dan juga tadi kan mungkin banyak pertanyaan juga dari teman-teman di sini insan olahraga bahwa bagaimana ini bisa disosialisasikan lebih banyak lagi edukasi untuk para tidak hanya para atlet aja, cuman para pelatih juga, para pengurus juga agar memang semua kan ingin menang ya, ingin menang dalam bertanding. Tapi kan yang paling penting bagaimana kita sportif dalam mencari kemenangan itu. Kadang-kadang memang banyak yang kurang sportif lah, ingin menggunakan zat doping ini secara sengaja. Tapi saya mengharapkan semua insan olahraga agar mau sportif, berjuang semuanya untuk mencari kemenangan dengan sportif dan juga dengan ada IADO ini olahraga Indonesia semakin lebih baik lagi dan juga atlet-atlet Indonesia bisa bebas dari doping. Amin. Oke, Kakak Jovi silahkan Kak, sampai bengong gitu Kak kayaknya. Ya, nggak lagi mikir aja tadi. Semoga IADO, pemerintah dan juga para atlet semakin bersinergi bareng sih. Supaya kita bisa menang di kancah dunia. Kalau bahasa kerennya collab gitu ya. Kolaborasinya tuh baik gitu. Kolaborasi dan sinergi yang continuity tentunya yang dilakukan bukan hanya hari ini saja. Kak Maria silakan. Ya, sama sih untuk media semua kalangan ya, menyajikan konten-konten yang memang edukatif, banyak YouTube channel, banyak Instagram, konten dari IADO, platform semua kita juga kerjasama untuk banyak menyajikan konten-konten menarik dan kalau bisa juga tadi melakukan roadshow ke daerah-daerah yang terpencil, lebih kecil itu justru mungkin lebih efektif untuk interaksi langsung terhadap pengurus dan para atletnya. Karena mudah-mudahan IADO ini ya menjadwalkan itu semua dengan baik. Karena ini atlet jadi produk knowledge-nya udah jadi gitu ya Pak ya soal doping. Kak Tia as a closing statement. Semoga IADO campaign-nya semakin banyak lagi, semakin banyak orang yang tahu IADO dan juga semakin banyak memberikan informasi-informasi yang valid yang bisa menjadi pegangan untuk atlet-atlet Indonesia. Luar biasa, tepuk tangan sekali lagi untuk para atlet, influencer dan mantan atlet. Tadi Kak Maria berkali-kali bilang mantan atlet ya. Silahkan kembali ke tempat, tapi kita foto terlebih dahulu di depan sini boleh? Boleh di depan sini? IADO kayaknya belum ada yel-yel ya. Untuk jadi tagline nanti bagian dari IADO, silakan berfoto di sini. Oke. Boleh dengan Bapak Gatot Dewa Broto, Pak Govi, Pak Panama juga silahkan bergabung di sini. Gengs IADO silahkan untuk berfoto bersama di depan. Boleh bergabung semuanya. Dok, mari. Ayo silakan dok. Silakan berfoto semuanya bersama seluruh narasumber yang hadir di sini. Saya masih punya hadiah yang akan diumumkan. Enggak bayar. Baik, silakan Bu Sekjen diatur. Ada yang di belakang boleh seperti Dr. Ari, wah inisiatif tinggi nih. Bu Sekjen di samping Pak Gatot. Oke. Baik teman-teman silakan diabadikan. Ini adalah
pembukaan roadshow pertama. Baru pembukaan, nanti akan ada lagi kan katanya sosialisasinya harus diglorifikasi. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Gaya bebas gimana? Cuan. Oh bukan, oke, bebas. Selalu gitu sih Pak, pikirannya cuan aja mulu. Doping saya tuh cuan soalnya Pak. 1, 2, ini ada terafiliasi nggak? Oh iya do, oke baik, gini aja deh. Oke, terima kasih sekali lagi, tepuk tangan untuk para narasumber. Sudah berbagi inspirasi, Jovi thank you, Maria Serena terima kasih, Kakak Tia thank you, Kak David Jacob thank you. Terima kasih hatur nuhun yang sudah berbagi. Kak Tia saya tunggu tagih janjinya ya, untuk ngobrol sama saya. Terima kasih, hatur nuhun. Oke, saat yang ditunggu-tunggu pengumuman door prize. Wah, langsung pada nggak ngantuk semuanya ya. Ada yang ketawa, mana iPhone 14-nya? Iya, sabar, saya bacakan dulu. Fahri, boleh dibantu? Fahri, halo, di sini? Iya. Kita akan memainkan kuis. Kuis berhadiah. Hadiahnya apa? Coba dibisikin dulu hadiahnya apa? Coba kita intip terlebih dahulu. Oh, ada smartphone, ada juga smartwatch juga. Smartphone dan smartwatch ya. Oke, baik. Lagi-lagi saya mengajak Anda semua untuk masuk ke www.menti.com. Masih kode lagi. Kalau tadi Wada bilang bahwa ada kode, ini juga ada kode lagi. Silakan teman-teman boleh dibantu di layar ditampilkan cara berpartisipasinya. Boleh diketengahin ketutupan bendera teman-teman. Oke, masih ke www.menti.com ya. Nah, silahkan. Akan ada 5 pertanyaan dan 5 hadiah nanti yang akan dibagikan. Boleh sambil menunggu para peserta. Kasih tipis-tipis kakak musik-musiknya gitu biar agak rileks sedikit. Gimana Pak? Oh udah nggak bisa, coba teman-teman boleh dibantu? Nah boleh. Mungkin ada kodenya atau gimana boleh? Bisa? Oh nggak bisa, tuh teman-teman nggak bisa. Mentimeters, mungkin harus di refresh terlebih dahulu. Masih nggak bisa juga? Dicoba lagi, boleh? Ini seperti main Kahoot. Sudah bisa Pak? Masih belum bisa juga? Masih belum bisa teman-teman? Sebentar, kita sedang memperbaiki gangguan teknis yang mungkin menghambat. Giliran hadiah aja ya nggak bisa. Tadi kayaknya nanya bisa-bisa aja. Oke. Masih ada smartwatch, ada smartphone. Dan nanti di penghujung acara saya akan membacakan siapakah yang berhasil memenangkan tantangan atau Reels Challenge and TikTok Challenge. Masih berusaha diperbaiki terlebih dahulu. Wah ini udah nambah nih ternyata followersnya Iado. Alhamdulillah. Lumayan Pak Gatot. Sekarang sudah bertambah Bapak Ketua Umum. Ngecek juga.
Sosialisasi terkait doping tentunya akan dioptimalkan di official website dari iado.id, di berbagai platform media sosial, dan juga informasi terkait jadwal-jadwal tutorial tadi ya. Baik. Baik, sudah bisa dicoba lagi Ibu Bapak di refresh, tetap nggak bisa ya? Kuisnya manual aja nih kayaknya teman-teman. Boleh diupayakan, kita masih menunggu, sabar ya. Masih diupayakan untuk memperbaiki saluran, sinyal, atau kode mungkin yang harus diperbaharui. Sebentar. Oh, ada kode terbaru ternyata ya. Oh, oke, coba ini kode terbarunya baru masuk. Saya bacakan saja. 8720463. Boleh masuk lagi? Saya bacakan sekali lagi kodenya 8720463. Coba udah bisa masuk kah? 8720463. Jangan lupa masukkan nama dan instansi ya. Lupa lagi websitenya www.menti.com. Lalu jangan lupa masukkan nama dan instansi, dan kode terbarunya adalah 8720463. Gimana Ibu Bapak, sudah berhasil? Sudah ya? Oke, baik. Mulai nih, kita mulai nih soal pertama ya. Oh, ntar dulu katanya. Oke, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, silahkan ke soal yang pertama. Judul acara hari ini apa yo? Silahkan dilihat di layar handphone. Sepuluh, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Waktunya habis. Waduh, yang benar ada berapa orang tuh? Yang salah kayaknya belum piknik deh nih. Oke. Oke, pertanyaan berikutnya Ibu Bapak masih ada kesempatan, saya ada 5 pertanyaan. Oh, ini leaderboardnya terlebih dahulu, kita lihat. Siapa tuh? Iya, siapa yang merasa menuliskan nama? Anissa Fitriana. Oke, ke pertanyaan kedua, teman-teman silahkan. Pertanyaan kedua dari 5. Siapakah yang bisa menggeser puncak klasmen Anissa Fitriana di pertanyaan yang kedua? Berapakah jumlah followers Instagram dari @iado.id saat ini? Iya, ngecek dulu. Iya, nyontek. Iya, berapa ya? Sengaja tadi saya nggak sebutin. Ayo, berapa? Ayo, berapa? Ayo. Iya, nyontek temennya.
Oke, masih dong puncak klasemennya. Belum tergeser. Pertanyaan ketiga. Baik, kita lihat pertanyaan berikutnya, silakan. Huruf kelima dalam abjad adalah, hati-hati, this is a tricky question. Iya, keburu masukin deh. Iya, 2, 1. Kita lihat. Saya bilang tadi it's a tricky question dalam abjad. Oke. Siapakah nih? Di pertanyaan ketiga ternyata masih belum berubah loh. Anissa Fitriana nih yang mana nih? Anissa yang mana sih Anissa? Bukan di sini yang jelas pasti ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Pertanyaan keempat, silakan. Perhatikan video berikut dengan teliti teman-teman. Coba kita nonton dulu. Nunggu lucunya. Lagu pahlawan tidak pantas untuk dilucukan, fellas. Udah diperhatikan videonya Ibu Bapak? Sudah? Pertanyaannya apa sih? Coba pengen tahu deh. Pertanyaannya adalah dari video YouTube yang barusan kita saksikan, berapa jumlah garis biru di baju Dodit? Ya. Please jangan marahin saya panitianya, memang suka iseng. Berapa ya tadi ya kira-kira ya? Tebak aja dulu Pak, yang penting dapat hadiah. Wah, tanya sama teman-temannya. Oke, 5, 4, 3, 2, 1, habis. Selusin ternyata Ibu Bapak. Siapa tadi yang kira-kira menjawab 12? Apakah bisa menggeser klasmen Ari Anissa? Kita lihat dulu perolehan sementara menuju satu pertanyaan terakhir. Oh, mau dibuktikan berapa jumlahnya? Oke, coba kita play lagi. Agak kurang kerjaan sih ngitunginnya ya. Hitungnya kayak hitung dosa ini mah. 12 ya ibu-ibu, bapak-bapak, deal ya? Enggak, 13. Coba berdiri. Oke, baik. Diperlihatkan dulu. Pemuncak klasmen siapakah? Satu pertanyaan terakhir lagi. Wow, terjadi pergeseran pemirsa, menegangkan penentuan di pertanyaan terakhir. Di door prize ini silahkan teman-teman diputarkan pertanyaan kelima. Oh, ada nama Gatot Dewa Broto. Huruf yang hilang bila digabung menjadi kan PR banget nih ya, bahan overthinking banget nih kayaknya. Oke. Ya ampun, jawabannya sayang. Kalau dihilang tadi, huruf-hurufnya kalau digabung jadi sayang. Kepikiran nggak kayak gitu? Coba siapakah?
Oke, Anissa Fitriana dengan total poin 3.624. Mana sih? Yang mana sih Anissa Fitriana? Coba. Mana Anissa? Sini Anissa. Anissa sini Anissa. Anissa balik ke depan dan memperlihatkan handphone bentuk screenshot untuk pertanggungjawaban tentunya kepada panitia juga. Oke. Oh betul sekali, bukti ya Ibu Bapak ya, ini benar ya Anissa Fitriana ya. Pak Gatot ini betul ya. Selamat, kamu mendapatkan satu buah smartwatch yang bisa diambil di kantor IADO. Nanti di efek, nanti diberikan oleh teman-teman panitia, terima kasih. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Anissa Fitriana. Berhasil mendapatkan satu buah smartwatch. Ini dia yang ditunggu-tunggu, pengumuman juara Reels dan juga TikTok Challenge. Tapi sebelum itu, kita dengarkan dulu arahan dari Ketua Umum IADO, Bapak Gatot Dewo Broto. Silakan Pak Gatot. Terima kasih Mbak Widya. Kami sebetulnya tidak ada arahan, cuma pesan saja supaya message dari acara seminar ini bisa sampai terdeliver dengan baik adalah pertama, karena ini yang hadir ini sangat lengkap sekali, dari WADA ada, Serado ada, dari IADO ada, Kemenpora dan seluruh pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, adalah agar kegiatan anti doping itu tidak semata-mata hanya dilakukan oleh IADO. Ini menyangkut kerjasama dengan seluruh stakeholder. Hadir juga di sini ada beberapa BUMN, BUMS. Harapan kami juga tidak semata-mata mensponsori kegiatan event olahraga, tapi juga mendorong, membantu untuk juga mensupport kegiatan anti doping. Apa yang bisa dilakukan? Dalam arti sudah disebut di dalam undang-undang bahwa misalnya kayak fundingnya doping, kegiatan anti doping itu tidak semata-mata APBN, APBD, tapi sumber-sumber yang lain itu juga sangat terbuka sekali. Jadi kami membuka pintu pada siapapun, itu juga bisa join dengan kami. Kemudian yang kedua kepada lembaga pemerintah, tadi sudah saya sebut, kalau kami harus ngirim sampel ke Bangkok misalnya, atau ke Australia, atau ke Qatar, itu tidak semata-mata kami harus jalan sendiri. Tadi sudah saya sebutkan, bisa juga kirim surat kepada Menteri Perhubungan, nanti Menteri Perhubungan RI akan berkirim surat kepada Menteri Transportasi atau Perhubungan Thailand. Karena untuk membantu kelancaran di douane, kemudian di tempat-tempat lain yang selama ini mungkin takes time, memakan waktu pada saat membawa sampel. Kemudian yang ketiga, yang juga tidak kalah pentingnya adalah di sini hadir juga dari Garuda, dari Thai, maskapai Thai Airlines, Thai Airways, dalam arti juga kami mendorong, selama ini mereka juga sudah membantu, tapi mohon agar dukungan juga lebih giat lagi, dengan asumsi pada saat, karena terus terang, ini resiko di Indonesia tidak ada laboratorium anti doping harus dibawa keluar. Ini dengan konsekuensi, kami harus bawa keluar dan agar mereka juga membantu pada saat mendelivery keluar. Dan yang terakhir yang tidak kalah pentingnya kepada para stakeholder. Tadi sudah kami paparkan, stakeholder ini ada cabur, ada NOC, NPC, kemudian ada KONI sendiri. Kalau kami breakdown, tadi pesennya Teh Indri ya, tadi clear. Doping itu bisa terjadi bukan karena dirinya sendiri, bisa jadi karena orang-orang yang ada di sekitarnya, demikian ya Dr. Haryo ya. Bisa jadi karena, mohon maaf, saya berpretensi positif ya, bisa jadi itu adalah karena mungkin secara tidak sengaja atau sengaja permintaan dari pelatihnya, atau tim medis, atau mungkin cuma tukang urut dan sebagainya. Tapi poinnya mohon agar keselamatan dari atlet betul-betul terjaga. Bisa jadi doping itu terjadi karena efek yang ada di sekitarnya, atau mungkin ketakutan. Pelatihnya mengatakan, tolong dong konsumsi ini, tolong dong makan ini,
minum ini dan sebagainya. Yuk kita sama-sama menjaga dalam arti supaya yang namanya doping ini menjadi perhatian. Nah sekarang sebaliknya, mosok kami hanya kirim pesan saja. Kami juga berkomitmen, insya Allah, mohon bantuan Bapak Ibu sekalian, kami berkomitmen, IADO akan fully support kegiatan ini, akan fully bekerja keras, karena jangan sampai kayak kejadian sanksi kemarin, yang kena doping itu cuma 2 orang. Tapi gara-gara tata kelola, kalau bahasanya di corporate itu karena good corporate governance-nya tidak ada. Kami tidak bagus tata kelolanya, komunikasi dengan WADA, dengan Serado tidak bagus, makanya ujung-ujungnya yang akan disalahkan adalah negara. Makanya yuk kita sama-sama bekerja demi anti doping yang lebih baik di Indonesia, mumpung Mr. Gobin, Mr. Perumal sangat backup, sangat membantu Indonesia. Terima kasih Mbak Widya. Terima kasih Pak Gatot, betul sekali. Ternyata memang tujuan diadakannya seminar akbar ini untuk memberikan awareness kepada kita semua bahwa penanganan anti doping tidak hanya dilakukan oleh atlet, oleh pelatih, oleh IADO, oleh Kemenpora, tetapi juga dibutuhkan peran BUMN, BUMS, pemerintah daerah, swasta, keluarga, dan semua seluruh masyarakat. Sehingga melalui acara ini diharapkan para stakeholder tergugah begitu untuk mensupport penanganan anti doping di Indonesia. Kalau kata Pak Gatot, yuk sama-sama yuk kita bisa untuk mewujudkan Indonesia anti doping. Salam olahraga! Terus kapan Wid pengumumannya? Iya sekarang nih ya. Juara challenge dari Reels Challenge dan juga TikTok Challenge saya akan membacakan dari urutan ketiga terlebih dahulu. Duh siapa ya? Sudah masuk. Juara ketiga adalah melalui akun Instagram. Boleh diperlihatkan teman-teman? Juara 3 Reels dan juga TikTok Challenge ada di akun Instagram. Mana nih? Kok nggak ada? Mana nggak ada? Oke, saya bacakan aja ya. Juara 3 di Instagram @smkssudirman1. Adakah di sini? @smkssudirman1. Oh ada. Oke, sudah diamankan ya. Baik. Kalau begitu saya melaju lagi ke juara 2. Masih dari akun Instagram Reels, ini @Aninda Meira. Aninda Meira. Instagramnya @Aninda Meira. Oke, dan siapakah yang berhasil mendapatkan iPhone 14 terbaru? Kita sama-sama saksikan berikut ini. Lebih dari 7 tahun berkarya di dunia profesional, baru kali ini gue pesimis dengan diri sendiri. Apa gue minum obat doping aja? Solusi yang instan bukanlah yang terbaik. Mari tingkatkan potensi keahlian diri sendiri dengan berolahraga secara teratur, bukan dengan doping. Selamat kepada akun Instagram @ssahrila. @ssahrila, S-nya ada 2, @ssahrila. Itu yang berhasil mendapatkan iPhone 14 yang menjadi hadiah utama door prize di acara seminar akbar IADO, Indonesia Anti-Doping Organization. Dan sudah berakhir ternyata Ibu Bapak, sudah kita sampai di penghujung acara. Semoga di hari yang penting ini dapat menjadi momentum untuk membangkitkan semangat olahraga Indonesia bebas doping dan menjaga sikap optimisme seluruh insan olahraga. Oh masih ada hadiah ya? Masih ada hadiah nih jadinya? Oh oke, masih ada hadiah. Baik, diumumkan. Oh ini loh tadi Ibu Bapak yang saya bilang di awal harus registrasi. Ternyata diundinya di sini sekarang.
Boleh teman-teman diputarkan terlebih dahulu, siapakah? Yuk, boleh yuk kita lihat yuk. Silahkan yang sudah registrasi tadi di depan. Stop! Siapa nih? Siapa nih? Adakah? Adakah? Kalau nggak ada, silakan berdiri. Adakah? Adakah? Nggak ada nih, nggak ada. Nggak ada. Muhali? Muhali nggak ada. Oke, diulang lagi teman-teman, boleh? Yuk, diulang lagi. Diundi kembali. Boleh diundi kembali yuk. Orangnya tidak ada ini loh, makanya tadi saya ingatkan registrasinya jangan lupa. Karena diundinya. Oke, boleh. Ayo teman-teman, yuk. Oh jadinya dihubungi. Dihubungin ya. Oke. Panitia silakan bertanggung jawab ya. Ya, oke, baik. Berikutnya masih ada berapa hadiah lagi nih? Itu tadi yang pertama mendapatkan apa? 1 buah earbuds. Oke, Pak Muhali berarti mendapatkan 1 buah earbuds. Baik, berikutnya silakan teman-teman. Berikutnya silakan. Registrasi, ayo mari mulai lagi. Masih ada 1 smartwatch, ada 1 smartphone juga. Baik. Ini kayak pakai obat ya, delay ya. Yang sudah registrasi, kita deg-degan menunggu nama-namanya. Gans, mari. Oke, teman-teman sudah bisakah? Giliran hadiah dari tadi error mulu ya, kenapa sih ini? Ditahan-tahan terus. Ayo, silakan. Oke, yuk mulai. Yuk, mulai yuk. Ayo mulai sayangku, jangan sampai aku ke situ nih. Cipok juga deh. Berdasarkan nama-nama yang sudah. Ups. Ya. Ya. Sebentar ya, Ibu Bapak ya, sebentar ya, sedang diperbaiki. Ini kita memang harus melalui sistem acak supaya adil begitu. Berdasarkan nama-nama yang sudah masuk, yang sudah Bapak Ibu daftarkan tadi di meja registrasi. Oke. Hadiahnya ada earbuds, ada smartphone, ada smartwatch. 1 tadi smartwatchnya sudah keluar melalui door prize, quiz. Mohon bersabar.
Sudah bisakah dimulai? Stop. Ardo. Adakah Ardo? Adakah Ardo? Boleh berdiri Ardo? Oh, di sebelah sini Ardo. Oke, Dok, sini, Dok. Di sebelah saya, Dok. Oke, berikutnya teman-teman boleh dibantu lagi untuk mengacak nama yang akan mendapatkan satu buah earbuds yang ketiga. Silahkan. Yuk, oke, mulai. Mari mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Siapakah yang berhasil mendapatkan hadiah yang ketiga di sore hari ini? Baik, teman-teman. Oke, yuk. 1, 2, 3, stop. Stop. Bernard, sini Bernard. Sini, bergabung ke sini. Yeay, senang banget ya dari dapat earbuds. Satu lagi earbuds yang akan keluar di sore hari ini. Boleh teman-teman, kok bisa? Itu judulnya rezeki, Mas. Boleh diajak lagi yuk pemenangnya yuk. Kita lihat lagi. Kita lihat lagi siapakah yang berhasil mendapatkan earbuds yang keempat. Stop. Ariel Tigor, adakah? Adakah? Oke, Ariel Tigor ini berhasil mendapatkan sebuah earbuds yang terakhir ya di sore hari ini ya. Oke, baik. Berikutnya hadiah apa? Satu buah smartwatch. Mas yang menang di sebelah sini, Mas. Satu buah smartwatch kita akan acak lagi. Mari, 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 mari. Satu buah smartwatch. Silakan teman-teman kembali memulai mengacak nama-nama yang sudah didaftarkan di registrasi tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Stop. Mendapatkan satu buah smartwatch. Pak Woni, oh ini datang tuh, diam-diam kalau yang menang tuh diam-diam aja. Selamat Mas. Berikutnya, satu buah smartphone. Satu buah smartphone, halo Mas, selamat. Teman-teman boleh diacak? Yuk, mari 1, 2, 3. Hari ini Iado banyak kasih hadiah, banyak kasih insight, banyak kasih informasi. Kalau smartphone agak lamaan deh. 1, 2, 3, stop. Ramdan Pelana berhasil mendapatkan satu buah smartphone di acara seminar Akbar Iado 2022. Dan semua yang nama-nama yang terpampang di layar nanti bisa langsung menghubungi panitia untuk mendapatkan hadiah di meja registrasi ya Ibu Bapak ya. Sekali lagi di meja registrasi selamat pada seluruh pemenang langsung menghubungi panitia ya. Bapak Ibu sekalian. Baik, dan itu dia menjadi puncak seminar Akbar Indonesia Anti-Doping Organization. Betul-betul sekali hari ini kita banyak berbagi menjadi langkah awal untuk kita semua terkait sosialisasi Iado dan juga doping di Indonesia. Semoga di hari yang penting ini dapat menjadi momentum membangkitkan semangat olahraga Indonesia yang bebas doping dan menjaga sikap optimisme seluruh insan olahraga. Kami ucapkan sekali lagi kepada Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Zainuddin Amali MSI, seluruh tamu undangan serta narasumber yang luar biasa dan juga tentunya rekan-rekan yang berbahagia. Pak Gobin, Pak Pemal, terima kasih sudah hadir di sini. Thank you so much. We will accelerate our work together with Mr. Gatot here to free Indonesia from doping. Once again, thank you. Terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Salam olahraga.